Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kasih sayangnya kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, keluarga kita, anak-anak keturunan kita digolongkan sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Muhaddis Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau yang dikenal sebagai Imam Nawawi. Insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji hadis yang ke-126. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Ashiru, hadis yang ke-10 dari bab ke-13. Bab tentang banyak jalan menuju kebaikan. Anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Ini masih pada rawi yang sama pada hadis sebelumnya. Jadi untuk meringkasnya cukup dengan isim domir. Anhu, kembalinya kepada sahabat Abu Hurairah. Nah, kalau kita membuat sendiri, kita misalkan mencuplik sendiri, jangan anhu. Ya, tapi karena ini kitab berseri, urutan hadis-hadisnya berurutan, maka anhu boleh kembali kepada hadis satu seri sebelumnya. Jadi ini kalau kita ambil, jangan anhu, harus an Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sekali lagi sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis, paling banyak di antara para sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, itu kita harus mengikuti Nabi. Jadi apa sabda-sabdanya Nabi itu kita ikuti dan kita senang dengan menerima sabda Nabi. Itu bukti kalau kita cinta kepada Nabi. Kita cinta kepada Nabi, sabda-sabdanya kita apa namanya? Kita ikuti, kita dengarkan dan kita ikuti. Bainama rojulun. Ya, beliau bersabda bainama rojulun. Pada suatu hari, ya.
menunjukkan satu zorof ini ya. Pada suatu hari ada seorang laki-laki yamshi yang dia berjalan bitorikin di suatu jalan ya, berjalan menyusuri jalan gitu. Istadda yang sungguh terasa sangat alaihi kepadanya yaitu al-atas adalah haus. Jadi dia sedang berjalan pada kondisi yang sangat haus, kepanasan sangat haus. Dia jalan haus, kemudian fawajada, kemudian dia mendapatkan atau menemukan bi'ron, satu sumur, menemukan sumur, ya maka fanazala dia turun, ya sumurnya agak di bawah, ya dia turun fiha yaitu di apa sumur tadi fasyariba maka kemudian dia minum, ya turun kemudian minum. Summa kharaja, kemudian ya summa ini menunjukkan tartib al-infisal. Jadi berurutan yang agak cukup jeda waktunya. Mungkin dia minum duduk ya, mungkin minum beberapa saat dia minum. Sudah selesai, maka kemudian dia keluar dari sumur tadi ya di bawah tadi, naik ke atas. Begitu sampai di atas faida, maka dia temukan tiba-tiba ini faida lil mufajaah. Tiba-tiba dia temukan di sana kalbun, ada seekor anjing. Ada seekor anjing. Yalhasu yang anjing tadi menjulurkan lidahnya, melat-melat ya. Julur-julurkan lidahnya, keluarkan lidahnya itu. Yakulus sara, ya dia menjilati tanah. Ya terlihat di lidahnya itu ada tanahnya gitu. Minal atoshi sebab ya kehausan. Jadi begitu kelihatan tuh anjing kehausan itu ya. Maka ya anjing tadi tidak bisa turun ke sumur. Dia kalau turun ke sumur khawatir ya anjing itu mungkin terperosok jatuh ya. Anjingnya hanya di atas sana. Fakola maka berkata rojulu laki-laki tadi ya bergumam di dalam hatinya mungkin ya dia berkata laqad balagha hadzal kalbu, ya sungguh bahwa anjing ini itu juga mengalami minal atash yaitu kehausan mislul ladzi kana qad balagha minni, sebagaimana aku tadi juga merasakan kehausan. Dia tahu anjing ini kehausan sebagaimana tadi dia juga merasakan kehausan. Maka iba dia melihat anjing yang tadi itu. Fanazalah, maka laki-laki tadi turun al-bi'ra ke sumur, turun ke sumur. Famala khuffahu, dia copot sepatunya, kemudian dipenuhi sepatunya itu, sepatu dari kulit di khuf. Pada zaman dulu ya, sepatu dari tanah ini. Bukan kalau sepatu kita, sepatu itu ngobos gitu ya. Kalau sepatu khuf itu dia bisa tahan air gitu. Dipenuhi sepatunya dari kulit tadi ya dengan air. Summa amsakahu bifaihi. Nah ini ya karena usahanya dia ini, karena dia itu naik mungkin sambil memanjat begitu ya, pakai tangan, pakai kaki, maka dibawa sepatunya itu dengan mulutnya, dia gigit mulutnya itu supaya dia bisa naik ke atas. Mungkin kalau sumurnya itu tidak terlalu harus memanjat, mungkin dipakai pakai tangan bisa. Ini digambarkan dia harus pakai digigit itu sepatunya seperti curam begitu ya sumurnya itu. Ya, sumurnya curam dalam gitu. Maka digigit dengan mulutnya hatta rokia sampai kemudian dia berikan minum itu ke anjing. Fasako al kalba, maka kemudian dia berikan minum anjing tadi. Fasyakarallah, nih syakarallah. Kemudian Allah ya menerima amalnya, ya menerima perbuatannya. Syakara di sini Allah senang akan perbuatannya, ya menerima senang ridho terhadap perbuatannya tadi. Faghfarolahu, maka Allah ampuni dosa-dosanya.
Kita lanjutkan. Qalu, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, innalana, apakah ini ya, ini seperti para sahabat itu ingin apa ya, mendengarkan cerita Nabi itu seperti kagum begitu ya, memberikan minum kepada anjing diampuni dosanya. Padahal anjing itu ya termasuk hewan yang ya apabila dia itu suka menggigit, anjing kalau suka menggigit tuh, maka anjing itu boleh dibunuh, bahkan dianjurkan untuk dibunuh anjing itu. Kalau anjing itu suka gigit, galak gigit, suka gigit itu. Tapi kalau anjingnya tidak suka gigit, diam, apalagi tadi itu kehausan gitu, ya, ya jangan dibunuh gitu. Bahkan laki-laki tadi itu iba, kasihan kepada anjing tadi. Maka kemudian ya para sahabat bertanya, saking kagumnya, innalana, sesungguhnya untuk kami ya Rasulullah, fil bahaimi, sebab memberikan sebab berbuat baik kepada binatang, ya binatang, ajron, apakah dapat pahala ya Rasulullah? Faqala, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fi kulli kabidin, pada setiap hati ada hati rotbatin yang basah. Ini kinayah ini ya, satu ungkapan kalau hati itu basah berarti hidup. Di setiap yang bernyawa ajrun, kalau berbuat baik kepadanya akan mendapatkan pahala. Jadi itu muttafaqun alaih, hadis ini riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bercerita kepada sahabatnya ya tentang peristiwa yang ada pada umat terdahulu ini. Dan cerita ini pasti benar. Karena keimanan kita kepada Rasulullah adalah mengimani apa yang disampaikan oleh beliau. Beliau bercerita seperti ini, kita pun yakin percaya tidak ada keraguan sama sekali. Bahwa pada masa zaman dulu ada seorang laki-laki yang tadi itu kehausan, kemudian dia temukan sumur, dia minum di sumur tadi. Ya, karena sumurnya dalam, maka kemudian dia pas naik ke atas menjumpai ada seekor anjing yang kehausan. Nah, tentu anjing, kemudian seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa itu ya diberikan apa? Diberikan rasa ya. Maksudnya apa? Untuk mengungkapkan itu. Nah, kalau eh, tumbuhan itu dia juga bisa merasakan sebenarnya, tapi tidak bisa mengungkapkan dan tidak bisa mengungkapkan. Paling kemudian manusia bisa mendeteksi bahwa tumbuhan ini itu tidak pernah disiram air itu kalau lama-lama mengering begitu ya, lama-lama mengering. Ya, artinya dia ada tanda bahwa dia kekurangan air atau dia kekurangan pupuk dan sebagainya. Itu cara dia. Nah, kemudian kalau kita berbuat baik kepada tumbuhan tadi, maka tumbuhan tadi akan merespon dengan ya, misalkan kalau dia itu buah bisa berbuah banyak begitu ya. Jadi kalau diberikan kasih sayang, sentuhan kasih sayang, maka tumbuhan tadi pun bisa berterima kasih kepada manusia. Ya. Kalau hewan itu mengungkapkannya bisa juga dengan apa? Dengan ekspresi tadi itu seperti anjing tadi ya, menjulur-julurkan lidah. Dia menunjukkan bahwa aku lapar, tapi tidak bisa ngomong aku lapar begitu. Anjing itu lebih bisa mengekspresikan keinginannya daripada tumbuhan tadi, lebih satu tingkat di atasnya. Tapi dia nggak bisa jelas. Kalau laki-laki tadi itu tidak punya kepekaan yang baik, maka mungkin dibiarkan saja. Ah, gitu ya. Maka ya tadi itu. Atau dia bersuara misalkan kalau hewan itu suara. Ya. Bisa saja ekspresinya berupa suara. Kambing misalnya kalau diberi makan dia suka mbek gitu ya. Kalau dipukul juga embek. Tapi embeknya ketika diberi makan, diberi minum, sama dipukul tentu beda itu. Ekspresinya tentu beda. Dan manusia yang paling tinggi tingkatannya, ya
bisa mengekspresikan dengan bahasa yang jelas. Jadi pada dasarnya ini adalah sabda Rasulullah SAW untuk seluruh makhluk Allah yang bernyawa. Berbuat baik kepada apa saja yang masih bernyawa itu punya pahala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dicontohkan ke anjing. Ya, dicontohkan ke anjing, dikukuhkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa pada setiap makhluk hidup itu kalau kita berbuat baik maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kemudian kita berbuat buruk kepada makhluk hidup apapun itu, tumbuhan nggak salah dipotes-potes gitu ya. Itu perbuatan yang tidak baik karena dia hidup dipotes-potes hewan tumbuhan itu diam saja ya. Ya. Padahal dia sebenarnya tidak suka itu, tidak suka. Ya. Mungkin perlu dicoba penelitiannya. Ada dua tumbuhan gitu, yang satu diperlakukan dengan baik, yang satu dibiarkan saja. Mungkin nanti hasilnya akan berbeda. Demikian pula hewan. Hewan kalau dipukul, maka dia tidak suka sebenarnya itu. Kalau dia diberi makan, dirawat dengan baik, maka dia suka. Ya. Sehingga inilah Islam. Ya. Apalagi kepada manusia, tentu lebih dari itu. Tadi kepada tumbuhan, binatang contohnya pun anjing, yang kita mungkin ya itu suka menghindari begitu ya. Padahal anjingnya nggak ngapa-ngapain itu kita lari gitu. Nah, laki-laki ini tadi karena dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas karena Allah. Ya, saat itu tidak ada yang melihat dia memberikan minum kepada anjing tadi, itulah yang menjadikan diterima amalnya. Menjadikan dosa-dosanya diampuni. Amal seperti sepele tapi ikhlas karena Allah, ya, tidak karena dilihat manusia. Siapa yang melihat saat itu ketika dia memberikan minum anjing? Ditinggal pergi kan bisa saja. Atau mungkin ketika dikasih minum kemudian menyerang dia bagaimana? Itu tidak dipikirkan sama dia. Bahkan sampai usahanya adalah digigit dengan mulutnya itu. Maka dari itu kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan maghfirahnya kepadanya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin lil Bukhari, pada riwayatnya Imam Bukhari, ini ada kehalang ya. Ya. Fasyakarallahu lah. Syakara. Ya, Allah itu punya sifat asyakur ya. Salah satu dari nama Asmaul Husna itu asyakur. Asyakur itu maha menerima. Maha menerima itu amal apa saja hambanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Asalkan ikhlas. Meskipun sedikit, meskipun sepele, itu Allah terima. Kalau manusia ya ada syarat dan situasi tertentu ya. Maka fasyakarallahu lah. Allah pun menerima amalnya. Ini berterima kasih kepadanya ya, menerima amalnya, faghfarolahu, kemudian Allah ampuni dosa-dosanya. Bahkan fa'adkhalahul jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam surga sebab memberikan minum kepada anjing. Sesuatu yang dia mungkin tidak sangka kalau itu menjadikan dia masuk surga. Wa fi riwayatin lahuma, pada riwayat lain dari sahabat, dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, pada rawi yang sama dari Sayyidina Abu Hurairah, ini sama. Bainama kalbun, ada suatu saat ada anjing yutifu yang dia berputar-putar pirokiyatin, yaitu di sekitar sumur, berputar-putar di sekitar sumur. Ini cerita lain. Jadi cerita lain yang tidak sama dengan cerita tadi diceritakan juga oleh Rasulullah. Qad kada yaqtuluhul atas. Ya, sampai-sampai hampir saja dia mati karena kehausan. Di mengitari sumur, tidak bisa masuk sumur, sampai-sampai dia hampir mati karena kehausan tadi. Idra'athu. Ya, kemudian tiba-tiba melihat kepada anjing tadi, bagiun, yaitu seorang pelacur, seorang yang pezina, perempuan ya. Min bagoya, kalau tadi laki-laki, kalau ini perempuan pezina bahkan.
Ini pezina ini, orang yang berlaku maksiat ini. Min baghaya Bani Israila, dari pelacur-pelacur Bani Israel. Udahlah maksiatnya banyak lah kalau ini. Fanazaat muqaha, kemudian dia iba melihat anjing yang tadi berputar-putar karena kehausan, dia iba, maka dicopot sepatunya. Fastaqat lahu bih. Kemudian dia berikan minum kepada anjing tadi dengan sepatu yang dipenuhi air tadi. Fasaqathu. Ya. Maka kemudian dia berikan minum eh, kepada anjing tadi, faghufira laha bih. Ya. Kemudian dia diampuni dosa-dosanya sebab memberikan minum kepada anjing yang kehausan tadi. Dosa zina yang sudah begitu banyak itu ya, pezina itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang kelihatannya sepele. Sebab dia memberikan minum tadi, maka diberikan ilham oleh Allah, akhirnya dia bertaubat. Ya, jalan taubatnya dari itu tadi, memberikan minum kepada anjing. Al-muku, yang dimaksud al-muk ini adalah muk, yang kita muk itu minuman itu ya, tempat minum ya. Adalah al-khuf, itu sepatu dari kulit. Wa yutifu yaduru haula rokiyah. Ya, artinya yutif itu adalah berkeliling sekitar sumur. Ya, rokiyah itu adalah al-bi'r, adalah sumur. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, hadis yang ke-126. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari cerita yang disampaikan oleh Nabi tercinta, yaitu ada kasih sayang kita kepada sesama kita, kepada tumbuhan, kepada hewan, apalagi kepada manusia. Selama dia hidup, baik muslim maupun non-muslim, kalau butuh bantuan kita bantu. Apalagi ini air untuk kehidupan. Dan ada itu di beberapa daerah itu yang sudah kehabisan air. Itu ada bantuan air, itu sangat baik sekali ya. Sangat baik sekali. Baik. Kita lanjutkan. Al-Hadi Asyara, hadis yang ke-11. Anhu, juga dari sahabat Abu Hurairah. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, beliau bersabda, Laqad ra'aitu rajulan. Sungguh aku melihat seorang laki-laki yataqallabu. Yataqallabu itu mundar-mandir, bolak-balik gitu ya. Jadi dibolak-balik mondar-mandir dari sana ke sini. Fil jannati, di dalam surga. Ya kalau di dalam surga mondar-mandir itu menikmati begitu ya. Menikmati di surga. Mondar ke sana, jalan ke sini. Itu ya, senang dia di surga itu. Sebab apa? Fi syajaratin. Sebab dia pernah mendapati sebuah pohon, dahan pohon, koto'aha, yang dia potong pohon itu min dhahri tariqi, dari jalan, di tengah jalan, kanat, yang pohon tadi tu'dzil muslimina, bisa menyakiti kaum muslimin. Jadi dia jalan, ketemu pohon di tengah jalan, kemudian wah ini pohon ini bisa menyakiti kaum muslimin, bisa menghalangi, bisa merepotkan, sudah dipotong sama dia, disingkirkan. Sebab itu dia masuk surga. Masya Allah ya. Masuk surga itu ya tentu sholat, harus sholat, puasa, ngaji ya. Tapi amal-amal sepele tadi itu ya ketika dilakukan tanpa embel-embel, tanpa apa eh, apa ya, pamrih dan sebagainya, justru menjadikan dia masuk surga. Yang sholatnya belum tentu itu, sholat ngaji itu belum tentu itu. Jika sholat barangkali niat-niatnya lain kan. Tapi pas dia menyingkirkan jalan itu betul-betul lillahi ta'ala udah. Ya, betul-betul karena supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Itu yang diterima Allah. Yang menjadikan dia masuk surga. Masya Allah. Ya. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Ya. Kita tuntaskan satu hadis ini. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain, ya, tentu dari Imam Muslim,
dari sahabat Abu Hurairah juga, ya. Marrorojulun, ya, suatu ketika ada laki-laki yang berjalan kemudian melewati bihusni syajarotin. Itu melewati ada dahan pohon, satu buah dahan pohon ala zuhri torikin di tengah jalan. Nah, tentu ini bisa mengganggu mobil atau apa kan terganggu itu. Fakola maka dia berkata, Wallahi demi Allah, laun hiyana hadza. Ya, sungguh aku akan potong dahan ini. Intinya mau dibersihkan dahan itu, disingkirkan dahan itu, ya, anil muslimina, yaitu supaya tidak mengganggu perjalanan kaum muslimin. La yu'dhihim, supaya tidak menyakiti kaum muslimin. Maka dengan itu faudkhilal jannah, dia dimasukkan ke dalam surga. Ini banyak banyak cara berbuat baik ya, Bapak Ibu sekalian ya. Terlihat sepele tapi masuk surga. Wa fi riwayatin lahuma, dan di dalam riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, bainama rojulun, ya. Ada seorang laki-laki yang yamsi, dia berjalan bitorikin pada sebuah jalan, wajada husna syaukin. Dia mendapati ada dahan yang berduri, pohon yang berduri, dahan yang berduri, alat toriki yang di atas jalan, tentu bisa mengganggu perjalanan. Kalau jalan itu kan milik umum ya. Fa'akharahu, maka dia singkirkan dahan tadi, fasyakarallahu lah. Maka Allah terima amalnya tadi itu, faghfarolahu, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi inilah Islam yang sangat baik sekali, ya, menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjauhkan apa-apa yang menyebabkan celaka, menyebabkan madorot dari kaum muslimin atau secara umum disingkirkan dan mendatangkan manfaat kepada sesama kita. Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca bisa menjadikan kita tambah ilmu yang bermanfaat dan tentunya bisa kita jalankan, kita amalkan untuk mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian pembacaan hadis kitab Riyadhus Shalihin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu asyhadu an la ilaha illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.